dalam brosur itu tadi ya sudah dibrosurkan. Itu kan bentuknya hadis ya. Bentuknya hadis bentuknya brosur hadis yang sudah dibrosurkan ya. Itu brosurnya sudah lama. Jadi begini, simpelnya itu ketika itu tadi kata-kata sempurna di situ ada sempurna itu dicari. Nah, sempurna yang bagaimana? Sempurna itu sayang dalam arti begini, kalau sholat itu kan diawali dari takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian surat dan seterusnya sampai selesai, sampai salam ya, sampai salam ya. Jadi kalau sempurna itu bisa dikatakan sempurna itu kan dari takbiratul ihram sampai salam ya. Kalau sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh ya, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Jadi ketika ada orang bilang kok sholat subuh 3 rakaat, sholat maghrib 4 rakaat, ya sholat isya 5 rakaat, mereka tidak tahu. Tapi kita menjelaskan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita yang lain, menjelaskan bagaimana sempurna dan tidaknya sholat itu dimulai dari takbiratul ihram atau dimulai dari rukuk. Ya, kalau kita ketinggalan Fatihah, ketika kita ketinggalan Fatihah, ketika kita ketinggalan surat, sama ketinggalan Fatihah sama surat ya, mau ketinggalan Fatihahnya, mau ketinggalan suratnya ya, kalau kita mendengarnya sudah amin gitu, tetap kalau kita mengikuti imamnya tetap kita juga mengulang ya, karena itu namanya makmum masbuk yang terlambat begitu. Jadi sempurna, kalau ada yang kurang ditambahi gitu, karena ruku di dalam bahasa Arab tadi, di dalam hadis itu artinya bukan ruku tapi rokaat ya, rokaat yang artinya rokaat itu. Jadi kita mengamalkannya, sholatnya itu mendapatkan supaya untuk menyempurnakan rokaatnya, supaya untuk mendapatkan rokaatnya, bukan untuk mendapatkan rukuknya begitu. Jadi simpelnya begini, kalau ketinggalan Fatihah kurang sempurna ya, ketinggalan surat juga kurang sempurna, apalagi cuma ikut rukuk begitu. Jadi mulai dari awal. Kalau kita mengikutinya imam ya, kita mengikuti imam itu dari rukuk kemudian sampai salam, kita ikut nambahi gitu. Itu tadi dijelaskan ada dua pendapat. Pendapat pertama ya, yang kedua kita ikut yang mana begitu. Jadi kalau ada yang tidak sama ya, kemarin sempat ada yang kok aku sholatnya melu ruku gitu. Kalau begitu ya sudah paham atau belum itu, boleh sholatnya ikut ruku tapi mengulang begitu. Tapi kalau sholatnya ikut ruku tidak mengulang, nah itu ya. Jadi itu masalah khilafiyah ya, masalah khilafiyah. Kalau kita ikutnya menambahi supaya untuk sempurna, menyempurnakan sholat. Jadi kalau ada orang yang tidak menambahi ya, ikut rukuk itu
ya silakan, kita nggak usah terlalu bagaimana. Yang penting kita sudah menyampaikan itu saja. Kalau ditanya itu kalau di masjid sini itu kan ada begini, sholat tamu sholat kan saya nggak dengar ya kan, saya nggak dengar. Jadi dia bisik-bisik sambil mengulang terus. Tadi kan kamu nggak telat toh, kok nambahi gitu. Ya supaya bisa sempurna. Orang kalau pahamnya dapat, kita itu paham. Siapapun ustadz yang menerangkan kalau yang disampaikan itu sama, ya mau ustadz A, ustadz B, ustadz I dan seterusnya, ya dari pusat, dari perwakilan dan cabang, bahkan sampai kelompok, kalau diterangkannya sama, kita juga sama, paham arahnya kemana itu paham. Biasanya orang yang paham itu bisa memberikan argumen, bisa memberikan pendapat, bisa memberikan jawaban, ya apa yang kita lakukan itu bisa kita amalkan dan kita omongkan dan kita sampaikan. Kalau ada orang yang tanya, sholatnya kok nambahi? Tadi kan kamu nggak telat toh? Kita ngomong supaya sholatnya sempurna, dimulai dari Fatihah sampai salam itu. Nah, kalau cuma dapat ruku, ya nambahi. Ya kan enggak sebelah dengan saya, sebelah sini. Dia tahu. Saya kan enggak mengamati kanan kirinya, enggak begini enggak kan. Fokus sholatnya gitu. Tapi dia kok tahu kalau saya nambahi gitu. Ya mungkin karena saya bangun berdiri, menambahi, mengulang satu rakaat supaya sempurna. Sedangkan ini sebelah saya itu sudah ikut salam bareng makmumnya gitu. Itu ya ceritanya di situ. Kita ikuti ya yang istiqomah. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni kita yang sudah berlalu atau yang saat ini kok baru tahu, ya sudah ya, supaya Allah mengampuni kita, supaya kita juga berharap supaya amal ibadah kita diterima, karena menyempurnakan sholatnya itu dari takbiratul ihram sampai salam begitu ya.